Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, sebelum kita memulai pengajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita terlebih dahulu mengirimkan suratul Fatihah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kepada pendiri DDI Anteguruta Kiai Haji Abdurrahman Amudalik. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama membuka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengajian ini akan dibawakan oleh guru kita, Guruta Haji Ahmad Munir LC MHUM. Beliau adalah Dewan Penasihat dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Barru, dan beliau juga adalah dosen di Ma'had Ali DDI Mangkoso, sekaligus beliau juga adalah guru dan pembina di Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari DDI Takalasi. Untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari guru kita. Kepada Al-Mukarram Guruta Haji Ahmad Munir MHUM dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, sebagai bentuk kecintaan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi momentum bagi kita, bagi umat Islam, untuk senantiasa mencintai beliau, senantiasa menjaga sunnah beliau, yang mana tujuannya nanti bagaimana kita mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kala kita sebenarnya berbicara tentang Maulid, kalau untuk mencari dalil bagaimana perspektif Maulid itu menurut Al-Quran dan hadis, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya untuk merayakan Maulid itu tidak butuh dalil. Jadi kita katanya tidak butuh dalil untuk merayakan Maulid itu. Jadi adapun misalnya kita sampaikan tentang bagaimana perspektif dari Al-Quran dan hadis mengenai Maulid, itu hanya untuk memberi gambaran, memberi penjelasan bahwasanya amalan ini
itu mempunyai landasan, mempunyai dasar yang oleh sebagian orang biasa menuduh bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk hal yang bidah, hal yang barangkali dibenci oleh agama. Apalagi dalam pernyataan orang-orang yang anti maulid, bahwasanya hal yang seperti ini yang tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya, dan mereka beranggapan bahwasanya tidaklah mereka meninggalkan perayaan seperti begini kecuali karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi ini kita perlu luruskan bahwasanya dari sekian banyak dalil yang disampaikan oleh para ulama, walaupun oleh kelompok-kelompok anti maulid sendiri tidak menerima apapun yang menjadi alasan kita, yang menjadi dalil bagi kita, baik itu dalam Al-Quran ataukah hadis. Mereka tidak menerima sebagai dasar daripada perayaan maulid ini. Sebenarnya untuk menjelaskan lebih mendalam tentang dalil-dalil daripada maulid itu sendiri, untuk menyebutkan kata-kata maulid itu tidak ada. Tunjukkan bahwasanya ada perintah untuk melaksanakan maulid. Tapi dari sudut tadamunianya atau iltizamianya yang ada pada dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, itu mengandung ataukah berhubungan dengan bagaimana kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai beliau. Bagaimana dengan mencintainya? Apakah dengan perayaan, ataukah dengan puasa, ataukah dengan bersedekah? Itu adalah bentuk daripada takarrub ilallah. Karena jelas dalam qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka fattabi'uni, wajib kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menjadi persoalan bahwasanya dari sekian dalil yang mungkin disebutkan, bahwasanya mereka tidak menganggap sebagai dalil tentang maulid itu, termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau ditanya tentang kenapa beliau berpuasa pada hari Senin. Jadi beliau menjawab, zaka yaumu wulidtu. Jadi ini hari katanya saya dilahirkan. Jadi kadang orang bertanya, kalau misalnya melakukan maulid, kenapa tidak sekalian berpuasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelasnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan adanya beliau berpuasa pada hari Senin, itu menunjukkan salah satu ibadah,
salah satu sunnah yang beliau lakukan adalah puasa. Jadi kalau misalnya bersedekah, kemudian kita mengadakan maulid, itu adalah bahagian daripada pelaksanaan ibadah tadi. Kemudian selanjutnya, untuk melihat beberapa perbandingan dari saudara-saudara kita yang anti maulid, jadi perlu dilihat lebih jelas bahwasanya faktor, misalnya dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dalalah. Jadi kadang dianggap bahwasanya maulid itu adalah sesuatu yang bid'ah. Yang mana bid'ah itu menurut mereka pasti adalah sesat. Kemudian yang sesat itu pasti di dalam neraka. Karena kalau untuk menjawab pernyataan-pernyataan seperti begini, kalau menjelaskan secara detail dalil, itu mereka tidak menerima apa yang menjadi alasan bagi kita. Tapi yang paling mudah untuk menggambarkan bahwasanya apa yang kita lakukan bukan bid'ah. Karena kapan nanti tuduhan bid'ah itu yang mereka alamatkan, maka akan menjadi bentuk kontradiktif. Jadi akan menjadi bentuk kontradiktif dari ucapan mereka bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Karena ada beberapa statement atau diistilahkan fatwa dari ulama mereka yang mengatakan bahwasanya maulid itu adalah haram. Maulid itu atau orang yang melakukan maulid itu adalah membawa kepada kemusyrikan. Tapi dari sisi yang lain, bahwasanya mereka juga mengadakan acara-acara yang sebenarnya sama dengan maulid. Hanya mereka tidak mau menamakannya sebagai bid'ah. Walaupun itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di Arab Saudi itu diadakan ada istilah usbuiyah, itu muassis Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka melakukan semacam seminar, mendengarkan sejarah-sejarah pendirinya, sampai oleh mantan mufti Arab Saudi sendiri, itu Syekh bin Baz, mengatakan itu termasuk min azamil al-qurbi ilallah, sesuatu yang sangat atau yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan ini adalah sesuatu yang baru, karena menjadi hal yang aneh tak kala mereka mengatakan bahwasanya maulid itu adalah haram, tetapi mereka melakukan acara yang mirip dengan maulid dan mereka bolehkan. Seperti yang terjadi di Qatar ya. Mereka mengharamkan melaksanakan maulid Nabi. Dan mereka mungkin merasa tidak enak, tidak senang. Orang-orang bergembira, umat Islam bergembira khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, adanya merayakan maulid Nabi. Tapi dari satu sisi mereka membolehkan merayakan istilahnya kemuliaan daripada pemimpinnya, mungkin ulang tahunnya raja, ataukah hari-hari nasionalnya, misalnya hari kemerdekaannya, seperti yang terjadi di Qatar atau di Arab Saudi. Seperti yang mereka rayakan
tentang pembukaan Universitas Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu mereka rayakan dan menganggap itu adalah sesuatu yang benar. Sedangkan kalau berbicara tentang Maulid, mereka langsung menyatakan yang disampaikan oleh salah seorang ulama di Arab Saudi, itu mantan mufti Arab Saudi, itu Syekh bin Baz, itu pernah ditanya apa hukumnya merayakan Maulid Rasul, artinya mungkin membaca sirah Rasul untuk merayakan Maulid Nabi. Tidak ada mungkin pertanyaan yang muncul kepadanya bahwasanya hal yahillu lil muslimina ayatafilu bil masjidi liyatadhakkaru as-siratan nabawiyyah syarifah bi laila 12 min Rabiul Awal. Jadi dia nyatakan bahwa halal dari orang Islam atau orang Islam merayakan di masjid, mungkin mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, sirah Rasulullah yang mulia pada malam misalnya 12 Rabiul Awal merayakan Maulid. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ini katanya bid'ah yang baik ataukah bid'ah yang buruk? Jadi jawaban dari Syekh bin Baz katanya tidak boleh. Umat Islam laisa lil muslimina yuqimu ihtifalan bi maulidin nabi. Tidak boleh katanya umat Islam merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan Maulid itu. Termasuk daripada sahabatnya itu tidak ada. Jadi wala ashabu jami'an wala tabi'una lahum bil qurunil mufaddalah. Sampai dia berdalil itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang berkreasi atau membuat sesuatu yang baru pada urusan kami ma laysa minhu fahuwa radun, maka katanya tertolak. Atau kaman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jadi dengan alasan hadis ini atau kullu bid'atin dalaiyaku wa muhdatsatul umur, tentang masalah bidah, mereka menyatakan bahwasanya Maulid itu adalah haram. Kemudian selanjutnya beliau juga pernah ditanya bagaimana hukumnya merayakan, karena pernah di Saudi itu dirayakan ada 1 minggu untuk mengenang atau ihtifal daripada pendiri muassis daripada Salafi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau mengatakan al-ijtima' atau innal ijtima' li dirasati mazhabis salafis shalih wa minhu da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian wa ta'rifin nasi bihi atau biha, itu dianggap min a'zamil qurbi ilallah. Jadi merayakan hari daripada mungkin hari jadi atau mengingatkan peran daripada pendiri Wahabi, itu dianggap min a'zamil qurbi ilallah, sesuatu yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi tak kala ditanya tentang Maulid Nabi, itu misalnya tanggal 12, itu dianggap sebagai bentuk bid'ah yang sesat. Itu adalah termasuk menyebabkan kemusyrikan. Jadi di dalam menjelaskan sebenarnya tentang hukumnya Maulid,
Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki, kan tidak perlu dalil. Jadi kita hanya menyampaikan dalil itu hanya untuk memperkuat apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena termasuk disebutkan dalam Al-Quran, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat. Jadi sampai oleh ulama kata-kata fal yafrahu itu diminta untuk bergembira. Jadi wa min fadli wa rahmati wa bidzalika fal yafrahu. Jadi oleh sebagian ulama tafsir, ar-rahmah di sini ditafsirkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita seyogianya fal yafrahu, kita bergembira. Jadi tidak ada yang salah tak kala kita melakukan maulid. Walaupun sebenarnya maulid, kalau tak kala kita misalnya melakukannya, apakah itu tanggal 12, apakah itu hari-hari selanjutnya atau sebelumnya, itu tidak menjadi masalah. Karena setiap waktu kita bermaulid. Jadi bukan dengan sekedar misalnya melakukan acara, membawa misalnya makanan ke masjid, kemudian dimakan oleh saudara-saudara kita, mungkin ada ember, ada telurnya, dan sebagainya. Bentuk kegembiraan. Bentuk dari mana termasuk bagian daripada it'amut ta'am, memberi makan, ikramul duyuf, memuliakan tamu. Kemudian selanjutnya, jadi rahmah itu sendiri oleh sebagian ulama tafsir memaknakan adalah Rasulullah. Kemudian kita lanjut lagi. Ini hanya untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang yang termasuk anti maulid, yang tidak respect dengan perayaan maulid, itu juga sebenarnya mereka tak kalah mengatakan ini adalah bidah, maka apa yang mereka lakukan itu termasuk adalah bahagian daripada bidah itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu ulama mereka juga, itu Syekh Utsaimin, itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Jadi ada pertanyaan yang sampai kepada beliau, itu Rasulullah Fadilatul Syekh anil farqi baina ma yusamma bi usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan wal ihtifal bil maulid nabi haitsu yunkaru ala man fa'ala tsani dunal awal. Jadi ada yang pertanyakan apa perbedaan antara apa yang dinamakan usbu'. Jadi ada semacam pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada perbedaan acara yang mengangkat profil daripada pendiri Wahabi tadi. Wal ihtifali bil maulidin nabawi, dan merayakan maulid Nabi. Di mana katanya haitsu yunkaru ala man fa'ala dunal awal. Di mana diingkari yang melakukan yang kedua, yaitu maulid dunal awal. Jadi jawaban beliau. Jadi dia mengatakan anna usbu'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya pekan perayaan untuk Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi semata-mata maksudnya adalah izalatus syubhatin fi nufusi ba'din nas, untuk menghilangkan syubhat,
pada sebahagian orang terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan menjelaskan apa yang Allah berikan, katanya, apa yang anugerahkan kepada umat Islam daripada orang ini, daripada sosok ini. Kemudian dia punya pernyataan bahwasanya perayaan ini katanya layak takarrar, tidak berulang, tidak kembali, mungkin tidak seperti katanya dengan Id. Jadi ini ada mungkin bentuk kontradiktif. Karena kalau seperti tadi salah satu pendapat ulama mereka, Bin Baz, itu Syekh Bin Baz mengatakan itu min azamil qurbi ilallah. Jadi berarti sesuatu yang mulia, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi di lain pihak di sini katakan lam yuttakhaz taqarruban ilallah. Jadi tak kala mungkin ada pertanyaan yang menyatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah. Sebenarnya kalau merujuk daripada pandangan-pandangan anti Maulid itu sendiri, bukan hanya persoalan Maulid, itu banyak sekali persoalan yang mereka bid'ahkan. Termasuk untuk ziarah ke kuburannya Rasulullah, itu mereka bid'ahkan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri bahwasanya orang yang menyengaja untuk pergi ke berziarah ke kuburannya Rasulullah, itu termasuk dalam perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Tidak boleh latu sarus sholat, tidak boleh salat di kasar. Dianggap perjalanan untuk datang berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap maksiat. Jadi kalau misalnya dikatakan mereka tidak senang atau tidak menyenangi misalnya Maulid, itu bukan hanya masalah ini, masih banyak masalah. Termasuk kalau lafaz Allah itu dipasang, misalnya disejajarkan dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disejajarkan, itu dianggap adalah termasuk hal yang tidak benar. Karena anggapan mereka bahwasanya nama Allah kalau disejajarkan dengan nama Muhammad, maka itu akan termasuk penistaan kepada Tuhan. Karena itu termasuk adalah bid'ah besar, karena beranggapan menyamakan kedudukan Allah dengan Rasulnya. Jadi bukan hanya Maulid, termasuk masalah tawassul mereka musyrikkan. Mana lagi tahlilan dan sebagainya. Jadi kalau mungkin ingin menjawab apa-apa daripada tuduhan mereka, kita hanya balik bertanya. Tak kala kalian misalnya melarang kita melakukan Maulid, kenapa kalian melakukan misalnya acara pekan untuk pendiri Wahabi yang oleh sebagian ulama mereka mengatakan min azamil qurbi ilallah. Jadi ini menjadi sesuatu yang tanakut, yang kontradiktif. Karena banyak mereka melakukan melakukan bid'ah sendiri hanya karena mereka melakukan itu tidak dianggap bid'ah. Seperti menghatamkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan atau doa khatmul Quran. Mereka tidak membidahkan, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in. Tapi mereka menjadikan itu adalah semacam kegiatan rutin setiap akhir bulan Ramadan. Jadi gambaran bahwasanya tak kala mereka membid'ahkan sesuatu, ternyata mereka juga melakukan bid'ah yang sama. Jadi kalau untuk berdalil dengan menggunakan dalil Al-Quran atau hadis, apa yang kita sampaikan itu tidak terlalu berarti. Jadi yang paling logis adalah memberi gambaran bahwasanya mereka juga termasuk adalah pelaku bid'ah. Senantiasa mendengungkan itu ma'ahdasa fi amrina
ma laysa minhu fa huwa raddun misalnya. Ternyata apa yang mereka lakukan juga itu termasuk bahagian daripada bid'ah itu sendiri. Jadi ini termasuk daripada beberapa penjelasan mengenai Maulid itu sendiri oleh para ulama. Itu seperti yang disebutkan dalam kitabnya Buya Said Alawi Al-Maliki, itu Al-Ilam di Fatawa itu penyampaian tentang fatwa-fatwa para ulama tentang kebolehan pelaksanaan Maulid. Jadi banyak ulama yang yang mengarang tentang Maulid itu sendiri, dimulai dari masa lalu sampai masa sekarang. Itu ulama-ulama Ahlus Sunnah itu mengarang banyak daripada kitab-kitab Maulid. Ya, termasuk kitab Al-Hadud Tam fi Mawaridil Maulid Nabawi wa ma'uktida fihi minal qiyam. Itu yang dikarang oleh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki juga. Itu penjelasan dalil-dalil daripada Maulid itu sendiri. Karena yang perlu kita ketahui bahwasanya Maulid itu adalah dianggap oleh para ulama itu ijtima'un nas ala qiraati ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbar al-warida di mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinamakan Maulid itu sendiri adalah berkumpulnya manusia untuk membaca apa yang ada dalam Al-Quran, mendengarkan sirah-sirah Rasulullah, memberi makan, bersedekah, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan Maulid itu sendiri. Jadi yang unsur permasalahan saja adalah apakah daripada Maulid itu ada dasar yang bisa dijadikan dijadikan pegangan bahwasanya kita dibolehkan Maulid itu sendiri. Jadi seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Imam As-Suyuti, itu sampai mengarang kitab menjelaskan tentang asal yang dijadikan dasar daripada Maulid itu sendiri. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengambil atau istinbat hukum dari tahrij tentang kesunahan berpuasa pada hari Asyura. Jadi pernah pada saat sampainya Rasulullah SAW di Medina, beliau mendapatkan orang Yahudi berpuasa. Jadi beliau bertanya bahwasanya kenapa kalian berpuasa pada hari ini misalnya. Jadi beliau kata hari ini adalah Nabi Allah Musa. Hari ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi sampai Rasulullah SAW nanu ahakku bisaum, artinya nanu ahakku bihim. Jadi kami lebih berhak dibanding mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tak kala orang-orang Yahudi berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ini bisa dipahami bahwasanya adalah bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, di mana menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian, tak kala kita misalnya merayakan Maulid Rasulullah SAW, itu adalah bukti
betapa kemuliaan yang didapatkan umat ini karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebagai cahaya, menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Sampai Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanurul Qulub, beliau menjelaskan bahwasanya Yaumul Miladati atau Yaum Milad Rasul afdalu min Lailatul Qadr. Jadi hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dibanding Lailatul Qadr. Karena pada dasarnya adanya Lailatul Qadr atau malam Lailatul Qadr dan adanya yang lain daripada kegiatan-kegiatan agama itu sendiri, itu tidak akan ada kecuali lahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti pertanyaan atau penyampaian daripada Sayyid Alawi Al-Maliki yang mengatakan bahwasanya dalam perayaan Maulid itu tidak membutuhkan dalil. Jadi kalau ada orang yang bertanya dalil, itu hanya untuk menegaskan bahwasanya mempunyai dasar baik dari Al-Quran dengan hadis. Kemudian mesti juga dipahami bahwasanya seperti saya sampaikan tadi, mereka tidak akan menerima alasan-alasan yang dikemukakan tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan kebolehan daripada perayaan Maulid. Maka seyogianya kalau mereka misalnya menanyakan apa dalilnya dan sebagainya, kita tidak akan sampaikan dalil itu. Kita hanya mengatakan kenapa. Misalnya mereka tak kala melarang Maulid, ternyata memerintahkan atau menganggap sesuatu yang sangat mulia mengadakan acara misalnya usbu Muhammad bin Abdul Wahab. Ataukah yang lebih parah lagi, tak kala ditanya apa hukumnya Maulid, musyrik atau syirik. Bagaimana hukumnya merayakan hari Valentine Day? Katanya boleh. Ini kan sesuatu yang sangat tidak berdasar. Jadi yang mestinya barangkali secara logika perayaan yang begini mestinya mereka larang. Ternyata mereka bolehkan. Sedangkan yang termasuk kesepakatan ulama tentang kesunahan kebolehan merayakan Maulid, mereka anggap itu adalah sesuatu yang bisa membawa kepada kemusyrikan. Jadi untuk menjelaskan bagaimana Maulid itu dengan dengan gamblang hukumnya, sebenarnya dari perspektif Al-Quran dan hadis jelas. Hanya untuk membuktikan kepada orang-orang yang anti Maulid, apapun kita punya alasan, itu mereka akan tolak. Mereka tidak menerimanya. Maka hal yang paling logis kita sampaikan, bahwasanya tak kala kalian misalnya menuduh bid'ah karena merayakan Maulid, maka ternyata mereka juga melakukan bid'ah yang sama, yaitu merayakan hal-hal yang tidak juga dirayakan baik oleh Rasulullah, baik oleh sahabat, tabi'in dan sebagainya. 9 sambil tungguan. Kemudian untuk buku-buku yang menjelaskan kemuliaan pelaksanaan daripada Maulid, kebolehan melaksanakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Seperti yang disebutkan oleh tadi Sayyid Husain, beliau mengutip dalam kitabnya ada lebih 200 daripada yang beliau catat dari kitab-kitab yang membahas tentang Maulid itu sendiri. Jadi termasuk kitab Taqrirat al-Abu Hujatis Sami'in, itu Muhtasar Maulid Nabawi lil Madhabigi, ada
taqidat ala modil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ada takmilatu ad-durru al-munazzam fi maulid nabil muazzam, atau yang sering kita mungkin baca. Jadi misalnya maulid al-Barazanji, maulid Yaulami, maulid Adiba, dan masih banyak lagi yang lain lagi yang menunjukkan betapa ulama menyunnahkan, memperhatikan sangat besar daripada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu bentuk daripada mengingat Allah adalah kita mengingat Rasulnya, kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti ajarannya. Jadi apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi contoh dari sahabat, yang menjadi contoh daripada tabi'in dan para ulama alam yang menjelaskan hal-hal yang pasti dalam agama, itu yang menjadi ikutan kita. Walaupun oleh sebahagian orang bahwasanya mereka berdalih tak kala tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh misalnya sahabat, tidak dilakukan sampai tabi'in, maka termasuk hal itu adalah tertolak. Dan kenyataannya bahwasanya banyak hal-hal yang baru, kreasi-kreasi yang baru yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah tadi beberapa penjelasan dan pemaparan dari guru kita. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, karena ini sudah 30 menit pemaparan materinya. Meskipun materi lebih dalamnya itu bisa lewat pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Saya mungkin ada sedikit ini yang mau ditanyakan tentang bagaimana perayaan Maulid di masjid. Ya, ini kan sekarang banyak orang yang merayakan Maulid di masjid sambil membawa ember, makanan, dan seperti hal-hal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Ya, apakah seperti ini dibenarkan, sementara kita tahu sejarah dulu kan tidak ada yang bawa seperti ini, ember dan lain sebagainya. Itu yang pertanyaan pertama mungkin. Mohon penjelasannya kepada guru kita. Terima Jadi kasih. untuk kebiasaan masyarakat kita sekarang itu, misalnya kalau merayakan Maulid sambil membawa makanan, kalau yang lagi menjadi adat sekarang itu ada ember, ada telurnya dan sebagainya. Yang jelasnya apa yang kita lakukan adalah bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita membawanya itu adalah bentuk daripada sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Walaupun nanti kita juga mendapatkan sedekah itu dari mereka. Jadi bukan berarti bahwasanya misalnya membawa ember, yang jelasnya dulu dalam istilah ember mungkin tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, karena bahagian daripada sedekah kepada orang lain. Kemudian kalau misalnya dilakukan di masjid, itu tidak menjadi masalah, dengan tetap menjaga kesucian dari masjid tersebut. Dan memang ada sebagian ulama bukan maulidnya yang diharamkan, termasuk yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu bukan maulidnya, hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal yang haram yang terjadi pada maulid itu sendiri. Jadi itu yang menjadi catatan, bukan maulidnya. Walaupun ada yang melesetkan perkataan beliau, katanya melakukan maulid itu adalah bid'ah, bukan maulidnya, tapi hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang negatif, pelanggaran agama pada saat pelaksanaan maulid.
Misalnya mungkin kalau di tempat kita ada perayaan Maulid Akbar yang biasanya pelaksanaannya jam 1. Itu ternyata tamu sudah datang jam 10. Karena untuk mendapatkan tempat ataukah hal-hal yang barangkali bisa didapatkan pada pelaksanaan Maulid tadi. Yang tidak mengenakan, artinya hal yang tidak benar, bahwasanya mereka menunggu dari jam 10 sampai selesainya Maulid itu yang mungkin menjelang asar atau masuklah asar, mereka tidak tinggalkan tempatnya, tidak pergi melaksanakan apanya salat misalnya dulu. Ini sesuatu yang sudah tidak benar yang terjadi dari pelaksanaan Maulid itu. Jadi bukan Maulid yang bermasalah, tapi pemahaman daripada masyarakat sendiri yang belum memahami dengan benar bagaimana sunnah, bagaimana hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan kita bermaulid, silahkan kita mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak cukup dengan hanya sekedar hadir untuk mendengarkan ceramah maulid atau mendapatkan berkah daripada maulid itu sendiri. Tapi yang paling pokok bahasanya hal-hal yang Rasulullah perintahkan, pelaksanaan salat dan sebagainya, itu yang kita jaga. Jadi pelaksanaan misalnya di masjid, kemudian bawa ember, itu hal yang baik, hal yang mulia, karena merupakan bahagian daripada sedekah itu sendiri. Kalau Rasulullah misalnya hanya berpuasa untuk merayakan hari kelahirannya, maka kita boleh berpuasa, kita boleh bersedekah, kita boleh membaca Maulid Nabi, kita baca para sanji. Sampai acara-acara yang kita lakukan itu sepertinya tidak menjadi afdal naik rumah kita baca barasanji. Kemudian ada waktu akan ada pengantin, kita baca barasanji. Misalnya memiliki kendaraan yang baru, mobil baru, baca barasanji. Ini bukti bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW menginginkan berkah daripada Maulid Rasulullah SAW itu senantiasa menyebar setiap daripada kegiatan yang kita lakukan. Oke, ya, terima kasih penjelasannya, Bang. Mungkin ini saya mengambil sedikit kesimpulan dari jawaban tadi tentang ember ini adalah semacam sedekah. Kalau begitu, biasanya kita kan sebagai masyarakat, ini kadang kita tidak tahu hal seperti kita bawa saja ember ke masjid. Apakah ada istilahnya niat atau adakah hal-hal yang mesti kita lakukan supaya sedekah ini lebih banyak pahalanya? Ya, apakah kita tidak perlu niat dalam hati langsung saja bawa ember itu ke masjid dan lain sebagainya? Ya, ataukah yang jelasnya tanpa kita berniat secara khusus, karena tak kala kita membuat seperti itu adalah kegembiraan kita karena ingin merayakan Maulid. Walaupun tak kala misalnya saya ingin membawa ini untuk sedekah orang-orang yang hadir, itu akan lebih baik lagi. Walaupun tanpa dengan niat sendiri, itu sudah ada gambaran bahwasanya tak kala kita misalnya membawa, itu adalah bentuk kegembiraan kita kepada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ini juga perlu dipahami sedikit tambahan. Misalnya kadang kita bertanya kenapa seperti telur dan sebagainya, kenapa bukan yang lain? Sebenarnya itu hanya adat. Sampai ada mengatakan orang-orang yang maulid kemudian menggunakan media telur sebagai bentuk kegembiraannya sampai dikasih warna-warni dan sebagainya, itu menyerupai katanya dengan orang-orang Nasrani, itu hari Paskah. Sampai mereka juga mengatakan bahwasanya maulid itu sendiri itu menyerupai orang Nasrani, ataukah maulid itu sendiri katanya menyerupai kebiasaan orang-orang saudara-saudara kita dari Syiah. Katanya yang pertama mengadakan maulid itu adalah dinasti Fatimiyah. Kemudian tak kala kita katanya melaksanakan maulid itu sendiri, langsung dianggap bahwasanya itu adalah termasuk kebiasaan orang Syiah atau kebiasaan daripada orang-orang yang mereka pada kelompok-kelompok yang sangat keras, itu sangat membenci saudaranya dari Syiah itu sendiri. Sampai senantiasa melimpahkan kesalahan kepada mereka yang mengadakan katanya maulid
adalah apanya dinasti Fatimiyah yang berpaham ideologi Syiah, maka tak kalah merayakan Maulid berarti merayakan seperti yang dirayakan oleh mereka. Mengapanya tasyabba biqaumin fahuwa minhum, itu alasan mereka. Siapa katanya yang menyerupai mereka, maka termasuk bahagian daripada apanya mereka itu sendiri. Ini bentuk kesalahpahaman. Iya. Terima kasih, Bang. Ini mungkin masih ada di luar pembahasan kita, tetapi tidak masalah kita bahas. Tentang tawasul itu, ada yang berpendapat bahwa hanya tawasul boleh hanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita agar mempunyai dasar untuk menyikapi hal ini? Sebenarnya, apa namanya, orang memaknakan tawasul itu seperti kalau yang memang anti tawasul, menganggap bahwasanya orang yang bertawasul itu adalah musyrik karena meminta selain kepada Allah. Jadi kalau untuk menjelaskan dalil-dalil apa namanya yang ada dalam hadis, baik dari Al-Quran dan hadis, mereka juga walaupun itu termasuk hadis sahih, seperti dalam hadisnya Utsman bin Hunayf tentang penjelasan tentang tawassul, itu mereka tetap menganggapnya tidak benar. Jadi tawassul kepada Rasulullah pada saat apakah beliau masih hidup ataukah sudah wafat, begitu juga dengan para ulama dan sebagainya, itu dibolehkan. Karena nanti dikatakan, wah, meminta selain kepada Allah itu adalah musyrik. Bagaimana tak kala kita meminta kepada orang tua, misalnya kepada orang tua kita misalnya minta dikirimkan uang pulsa atau makanan dan sebagainya, maka otomatis anggapan mengatakan meminta selain kepada Allah itu akan juga nampak daripada permintaan kita kepada orang tua kita untuk dikirimkan misalnya uang atau makanan dari kampung. Jadi kalau ada yang tidak menerima tentang tawasul itu sendiri, itu sangat mudah kita menjelaskannya. Yang jelasnya dalilnya ada, hanya walaupun dengan dalil itu sendiri mereka masih juga tidak menerimanya. Walaupun hadis itu sahih ataukah dalilnya dalam Al-Quran ada, mereka tetap tidak mengiyakannya. Oke, mungkin pembahasan tawasul ini bisa kita masukkan pada materi pengajian selanjutnya, Bang. Ya, bisa. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan tentang bagaimana cara menyikapi teman-teman yang terpapar pemikiran radikal, tapi tanpa menyakiti perasaan mereka. Karena kita tahu banyak sekarang ini mereka mengikuti itu di YouTube saja tanpa ada guru, akhirnya mereka merasa paling benar. Nah, bagaimana cara kita membuat mereka agar kembali ke jalan yang betul-betul baik, artinya tidak radikal lagi? Jadi untuk menyikapi seperti teman-teman yang atau kelompok-kelompok yang mungkin distilahkan mungkin kelompok hijrah dan sebagainya, yang mungkin tak kala sebelum hijrah dia merasa bahwasanya dia punya banyak dosa, banyak kekurangan, jauh dari agama dan sebagainya. Ternyata yang muncul setelah mereka merasa telah hijrah, menemukan apa yang sebenarnya mereka cari, apa yang terjadi, mereka langsung menuduh saudaranya ahli bidah, menuduh saudaranya itu tidak benar, menuduh saudaranya musyrik, atau membidahkan atau mentafsirkan saudaranya tak kala dia sudah melakukan dinamakan hijrah. Jadi dalam berinteraksi dengan mereka, dengan memberikan dalil-dalil yang logis tentang misalnya tentang yang mengharamkan maulid. Ini kalau kita hanya menggunakan dalil nakli baik dari Al-Quran dengan hadis, mereka akan ada jawabannya bahwasanya tidak seperti begitu yang kami pahami. Yang kami pahami seperti ini misalnya. Tapi tak kala misalnya kita berinteraksi mereka, mungkin ada diskusi mungkin sampai dalam tataran debat, maka yang paling efektif adalah memberikan efek istilahnya kontradiktif dari imam-imam mereka yang menyatakan misalnya maulid boleh, tidak boleh, bisa menjadikan orang musyrik. Kita kasih bahwasanya kenapa orang-orang ataukah yang mereka jadikan rujukan mengharamkan maulid, ternyata yang acara-acara misalnya Pekan Muhammad bin Abdul Wahab pendirinya Wahabi, mereka rayakan sampai
1 mingguan begitu. Dan mereka ini anggap min a'zamil qurba. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mereka anggap bidah, ternyata tidak dilakukan oleh Nabi juga, mereka lakukan dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya doa hatam Al-Quran. Mereka anggap sesuatu yang baik dan mereka tidak mau membedakan. Kenapa? Karena mereka memberi catatan bahwasanya sebagian ulama sunnah, kita kalau bahasa mereka sebagian ulama sunnah yang dimaksud mereka itu. Jadi yang golongan Asy'ariyah dengan Maturidiyah termasuk adalah kelompok-kelompok yang bukan ahli sunnah menurut mereka. Jadi interaksinya atau kalau mungkin kita mau diskusi itu hal-hal yang menjadi kontradiktif dari perkataan imam-imam mereka atau ulama-ulama mereka. Yang mana yang satu membolehkan, yang satunya tidak membolehkan. Misalnya penggunaan tasbih. Jadi kalau seperti Albani itu mengharamkan penggunaan tasbih di dalam berzikir. Sedangkan ulama mungkin Bibas, Utsaimin itu tidak sampai dalam kategori mengharamkan. Termasuk misalnya tak kala mereka mengharamkan tahlilan. Tidak boleh katanya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari. Maka bisa kita sampaikan bahwasanya dari ulama mereka itu sendiri itu membolehkan yang dinamakan asya'ul walidain. Jadi ada satu waktu di mana kalau misalnya di Arab Saudi ada keluarganya meninggal mungkin nanti pada bulan Ramadan atau 2 bulan kemudian mereka menyembelih misalnya unta dan sebagainya, kemudian memanggil keluarganya untuk makan malam. Itu yang yang keluarga yang meninggal tadi. Ini ada yang bolehkan dari ulama mereka, tapi tak kala menyebutkan kata tahlilan, mereka langsung mengatakan itu bidah. Jadi yang paling efektif adalah memberikan kontradiktif dari perkataan imam mereka, menjelaskan kenapa ini dibolehkan, sedangkan ini dilarang, sedangkan modelnya adalah sama. Karena kalau untuk menjelaskan dengan dalil, baik dari Al-Quran dan hadis, mereka punya jawabannya tersendiri. Oke, mungkin sudah kita dapatkan jawaban yang cukup rinci tentang bagaimana cara teman kita yang terlanjur radikal, bagaimana cara memberikan petunjuk. Ini terkait terakhir karena sudah hampir 1 jam kita live ini. Yang terakhir mungkin bagaimana menyikapi atau bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang yang mempunyai guru banyak. Artinya sekarang kan guru itu banyak, ya, banyak di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana, apa yang harus kita ikuti? Artinya guru siapa yang harus diikuti, kriterianya bagaimana, sehingga kita ini tidak melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu mungkin terkait yang sekarang ini. Jadi memang menjadi persoalan sekarang bahwasanya pemahaman agama itu akan mudah kita dapatkan di media sosial, mungkin di YouTube dan sebagainya. Dan kita tidak bisa membedakan mana yang memang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang mengaku Ahlus Sunnah juga dari kelompok-kelompok mungkin Salafi Wahabi menganggap mereka lah yang Ahlus Sunnah. Sampai banyak daripada orang-orang awam itu terkecoh dengan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata mereka adalah kelompok-kelompok yang mungkin ahli tabdi yang suka membedakan sampai mengkafirkan atau memfasihkan itu. Jadi unsur utama yang perlu kita lihat bahwasanya seorang yang kita jadikan rujukan itu memang mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada para ulama ke atasnya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau untuk mencari misalnya dalil dan sebagainya mungkin cukup dengan Google Voice misalnya kita tanya apa dalilnya begini, yang akan muncul misalnya diharamkan maulid, maka itu yang jadi rujukannya. Atau mungkin ada ustaz yang mungkin terkenal di YouTube yang mungkin bukan manhajnya misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya karena ketidakpahaman orang-orang awam bahwasanya tak kalau berbicara agama atau hal-hal yang disampaikan di misalnya media sosial dan itu sudah dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran dan hadis, mereka langsung percaya bahwasanya inilah pendapat yang paling benar. Jadi yang paling itu adalah bagaimana kita tahu track record daripada ustaz itu, siapa gurunya, di mana dia berguru.
bukan sekedar tak kala ada yang menarik, mungkin cara menyampaikannya bagus dan sebagainya, metodologinya bagus, ternyata dasarnya itu hanya mungkin sekedar dari pembacaannya, pemahamannya itu sendiri. Karena walaupun misalnya dikatakan dia punya sanad, ternyata dia tidak mengikuti gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya, yang mana gurunya mengikuti gurunya dan sebagainya, itu jelas juga bermasalah. Jadi yang paling pokok adalah seperti kata Abdullah bin Mubarak, al-isnanu minad-din. Sanad itu bahagian dari agama. Karena kapan katanya tanpa sanad itu kala mansya'a ma'asya. Jadi dia akan mengatakan apa yang diinginkan oleh orang yang mengatakan, terserah apa yang mau dia katakannya. Jadi tak kala seperti misalnya dia katakan bahwasanya Ibnu Katsir mengutip dalam kitabnya yang pertama mengadakan Maulid Nabi itu adalah dinasti Fatimiyah. Ternyata pendapatnya Ibnu Katsir tidak ada, tapi itu mereka hanya munculkan di dalam keterangan tak kala membantah Maulid. Ini katanya perkataan daripada Ibnu Katsir. Jadi banyak yang mendistorsi dari kitab-kitab para ulama itu sendiri, termasuk tentang siara ke kuburannya Rasulullah, sampai mereka distorsi kitab yang ada pada karangan Imam Nawawi itu rahimahullah, itu babu fadli siarati kabri Rasulullah, kemudian diganti kata kabri babu fadli siarati masjid Rasulullah. Ini termasuk adalah bentuk kebohongan, ketidakjujuran untuk menyampaikan pendapatnya yang termasuk akan kita ketahui kemudaratannya tadi. Terima kasih, Bang. Mungkin kesimpulan dari yang disampaikan oleh guru kita tadi terkait cara kita memilih guru. Artinya guru ini harus punya sanad yang jelas dan dia mengikuti sanad pengetahuannya itu dari gurunya. Ini yang terakhir mungkin butuh penjelasan tentang perkataannya Imam Suyuti tadi. Qala Jalaluddin Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallin quriya fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam haffatil malaikatu bi ahli zalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti itu memang termasuk beliau kutip ada beberapa ulama yang menyampaikan seperti ini. Bahwasanya tiada suatu rumah atau masjid atau tempat kalau dibacakan maulidnya Nabi, misalnya baca barasanji atau apa saja yang jelasnya berkaitan dengan sejarah Rasulullah, illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. Kecuali malaikat akan menaungi orang yang tempat itu dan akan memberikan mereka rahmat. Jadi kenapa kita kalau misalnya naik rumah baru itu kita ada misalnya dalam Bugis Makassar misalnya itu baca barasanji. Kemudian ada mobilnya walaupun bukan mobil biasanya baru beli mobil itu dibacakan barasanji. Ada acara perkawinan, ada acara akikah, itu kita baca barasanji. Ada kegiatan ketambah kita baca barasanji. Karena seperti itu, bahwasanya tak satu pun rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan maulid Rasulullah kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun ini bukan dalam gambaran itu sebagai hadis Rasulullah SAW, tapi adalah penjelasan ulama yang yang merupakan ulama warasatul anbiya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak senang dan sebagainya, ya jelas karena memang pada dasarnya mereka tidak senang pelaksanaan maulid itu, karena bukan hanya saya sampaikan bukan hanya maulid itu sendiri yang dalilnya tidak ada secara langsung menyebutkan, sedangkan yang jelas dalilnya, yang sahih dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis, mereka tetap tolak karena bertentangan dengan pemahaman yang mereka dapatkan atau mungkin yang gurunya doktrinkan kepadanya. Oke, terima kasih Puang karena sudah waktu agak lama ini. Sebagai mungkin saya sedikit berikan kesimpulan dari materi yang Puang berikan hari ini. Yang saya tangkap pertama, maulid itu jelas dilaksanakan oleh ulama-ulama kita dan itu punya dasar, dan itu tidak merupakan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, adapun ember yang tadi dan semuanya yang dibawa ke masjid itu termasuk adalah sedekah dan bentuk kecintaan kita, bentuk kita
merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Selanjutnya tentang bagaimana kita menyikapi orang yang terlanjur radikal ketika kita berdebat. Sebaiknya kita menggunakan dalil akli juga, ya, dari yang tadi disampaikan oleh guru kita, karena kalau hanya dalil akli mereka tidak akan mau menerimanya, artinya selalu punya sanggahan. Jadi diberikan hal-hal yang kontradiktif dari apa yang mereka dari ulama-ulama mereka sendiri. Kemudian yang terakhir tadi terkait guru yang mesti kita ikuti. Jadi disinilah pentingnya kita belajar kepada orang yang betul-betul, seorang guru yang betul-betul sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini untuk pertemuan kita sebelum kita akhiri, dan insya Allah pada pertemuan akan datang malam Sabtu yang berikutnya akan ada pembahasan lagi dari guru kita terkait hal-hal yang lagi artinya booming dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, langkah baiknya kita mengharapkan doa dari guru kita agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan ilmu yang terus bertambah dan berberkah bagi kehidupan kita. Untuk selanjutnya kami berikan kepada guru kita doa di akhir pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum kita sama-sama berdoa untuk berkah majelis ini, jadi saya perlu sampaikan kembali bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Abu Sayyid Alawi Al-Maliki tentang ada dalilnya tentang maulid, maka kita katakan itu tidak butuh dalil. Karena kalau dirayakan apa dalilnya merayakan maulid, maka mungkin kita bertanya apa dalilnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan misalnya orang yang sedang jatuh cinta dan sebagainya kepada seseorang, itu tidak butuh dalil. Kenapa dia cinta kepada orang terus? Kenapa muncul rasa cintanya dan sebagainya? Apalagi cinta kepada orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah, maka tentu akan lebih mulia dan lebih lebih bernilai ibadah. Marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah menurunkan rahmat, menurunkan hidayah, menjaga hati kita tetap untuk berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikutan kita para ulama as-salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zakkina ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma inna na'udzu billahi yanfa qalbun la yahsha wa min la rufa wa da'al mustajab. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa malam mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bi hadi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbit qulubana bi mahabbati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma' qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah guru kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih ada pengajian-pengajian setiap malam Sabtu yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Baru bersama dengan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari DDI Takalasi. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menutup pengajian kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.